Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas yang mana Bapak? Yang mic ini atau mic ini? Yang ini? Ini? Gimana? Lebih jelas yang ini ya? Karena suaranya agak menggema ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ibadah Allah yang dimuliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini Allah masih pertemukan kita dalam majelis ini, dan mudah-mudahan di tempat ini Allah angkat berbagai macam masalah dalam hidup kita. Gak ada yang amin, gak ada yang aminin. Amin ya rabbal alamin. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang selalu diselimuti dengan kegelisahan, semoga Allah angkat kegelisahan tersebut dan Allah turunkan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada uswah hasanah kita baginda Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya yang menggigit erat senah-senahnya, dan kelak di akhirat kita termasuk dalam golongan umat yang akan mendapatkan syafaat dari beliau biidznillah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, ibadah Allah yang dimuliakan, tadi sudah ada sedikit yang disampaikan oleh Ustaz kita, dan insyaallah kedepannya nanti kita langsung dibimbing oleh guru kita. Beliau salah satu trainer ruqyah internasional ya. Jadi sudah keliling, kalau di Indonesia sudah banyak tempat yang beliau datangi. Alhamdulillah, ini sudah kali keberapa Ustaz? Ya, ini sudah kali ke-7 di Kota Pekanbaru. Ya, baru tahu ya. Ini selama ini mungkin hanya nonton di acara televisi, sekarang bisa bertatap muka dengan beliau. Ya, ini sifatnya nanti adalah ruqyah masal. Ya, ini konsepnya nanti ruqyah masal. Kalau seandainya masih merasa belum puas, Ustaz saya terkena sihir, masih merasa kalau indikasi sihirnya masih ada, boleh. Nanti pada asar kita akan ada yang namanya terapi intensif. Ya, terapi intensif yang langsung akan ditangani oleh beliau. Dan ini terbatas. Ini terbatas hanya untuk 25 orang saja. Ya, di mana tempatnya? Bapak Ibu, di samping kanan kita itu ada hotel. Nah, kita sewa aula hotel tersebut. Jadi pasca dari masjid, selesai acara di sini, nanti akan kita lanjutkan dengan terapi intensif, hanya berlaku untuk 25 orang saja. Ya. Jadi nanti yang merasa benar-benar ada indikasi, jadi kami prioritaskan untuk mereka yang benar-benar terindikasi atau benar-benar sakit atau benar-benar ada gangguan jin atau sihir. Jadi kalau cuma mau nyoba-nyoba, ya nggak usah ya. Kasihan yang lain yang benar-benar membutuhkan, karena nggak sedikit ya yang daftar cuma bikin selfie doang sama ustadznya. Ya, mentang-mentang ustadznya ganteng cuma bikin selfie sama ustadznya, masya Allah ya. Maka silakan nanti untuk yang ingin mengikuti terapi intensif nanti bisa langsung menghubungi dengan saya, nanti ambil formulirnya dengan saya, terbatas hanya untuk 25 orang saja ya. Dan itu tentunya ada administrasi ya, ada administrasi karena memang kita menyewa hotel, menyewa meeting room ya. Tentunya juga ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Maka silakan, nanti terbatas untuk 25 orang karena besok kami akan terbang ke Medan. Besok acara kita adalah taklim akbar di Masjid Al Jihad Kota
Medan. Dan setelah dari Medan, beliau pulang ke Samarinda, saya ke Palembang. Kita siap-siap dakwah ke Kota Padang. Setelah dari Padang nanti ke Lampung. Setelah dari Lampung insya Allah nanti ke Pulau Bangka Belitung. Ya, jadi semua sudah terschedule dan mohon doanya semoga Allah berikan kesehatan kepada kami, Allah mudahkan jalan dakwah kami, dan kita mohon kepada Allah agar Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Kalau di dunia belum Allah takdirkan untuk ketemu, kita mohon kepada Allah agar Allah pertemukan kembali kita kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu ibadah Allah, insya Allah agenda kita hari ini sampai jam 2 siang. Ya, sampai jam 2 siang. Kita materi sampai zuhur sebagai mukadimah pengantar, materi pengantar. Jadi nggak cuma sebatas di rupiah saja, tapi ada beberapa poin bagaimana agar kita sukses dalam menjemput kesembuhan dengan terapi Al-Quran, dengan rupiah syar'iyah. Maka insya Allah disampaikan oleh guru dan kita tips-tips, ya kiat-kiat bagaimana menjadi seorang muslim yang sehat dan kuat dengan Al-Quran. Habis zuhur baru kita terapi secara massal dan binaan atau bimbingan terapi mandiri. Setelah itu baru nanti terapi intensif bagi teman-teman Bapak Ibu ibadah Allah yang ingin mendaftarkan dirinya. Untuk terapi intensif kita buka registrasi hadis sholat zuhur. Jadi selesai ini sholat zuhur, habis sholat zuhur nanti bisa ketemu langsung dengan saya. Baik, cukup ini sebagai kata pengantar, sebagai mukadimah, dan selanjutnya langsung kami sampaikan kepada beliau guru kami Fadilatul Ustaz Azimah Mulia wa Rahman Hafizahullah Ta'ala, iyyahu falyatafaddalu alaihi mashkuran. Fadhil saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kurang semangat. Ya, kita cuma punya waktu 2 jam Bapak Ibu untuk materi. Tapi nanti mungkin akan saya sharing juga bagaimana cara mendiagnosa diri kita ada gangguan jin atau tidak. Saya ulang salam sekali lagi karena afdhalus salam, afdhalnya salam salah 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi ala sirati wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kemarin malam saya tiba dan hari ini kedua kalinya di Masjid Raya Senapelan. Masya Allah. Mungkin tahun berapa ya pernah di sini? 2018 kah atau 2019? Saya lupa. Ya, sekitar itu. Waktu itu belum nikah. Atau setelah nikah saya lupa. Intinya awal-awal 2018 mungkin. Ya, alhamdulillah sekarang Allah kasih kesempatan lagi untuk bersama-sama belajar di Masjid Raya Senapelan Pekanbaru. Silakan yang mau catatan dibuka catatannya, yang mau mencatat silakan dicatat, karena kemungkinan keilmuan yang disampaikan itu berkaitan erat dengan gangguan atau penyakit yang selama ini kita rasakan. Namun ingat, Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadisnya, "Fima mana likulli da'in dawa." Setiap penyakit ada obatnya. Kata dokter, tidak ada obatnya. Tapi kata Nabi Muhammad SAW ada obatnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak pernah berbohong, berkata karena hawa nafsunya tidak benar. Apa yang dikeluarkan dari mulut Sayyidina Muhammad SAW adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya yuk kita iman betul
ma anzalallahu da'an illa anzalallahu dawa'an. Sungguh tidaklah diturunkan oleh Allah sebuah penyakit melainkan diturunkan pula bersamanya obat. Obat yang dijamin sama Allah ada. Kata dawa, maka berobatlah kata Rasulullah. Jadi yang sakit jangan bosan-bosan berobat. Fala tatadawu bil haram, dengan catatan berobatnya harus dengan obat yang tidak ada keharaman di dalamnya. Mau obat yang dikonsumsinya atau orang yang mengobatinya itu tidak boleh ada unsur haram di dalamnya. Dan selain Rasulullah SAW bersabda, likulli da'in dawa, fa idza musibat dawa bara'a bi'idillah. Setiap penyakit ada obatnya. Jikalau seseorang yang sakit tadi berobat dengan obat yang tepat, cara yang tepat, maka dia akan disembuhkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan dokternya yang menyembuhkan, bukan obatnya yang menyembuhkan, tetapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selain itu Rasulullah memerintahkan kita untuk menerapi diri kita kalau kita sakit, untuk mengingat Allah terlebih dahulu, bukan obat ketika sakit. Kata Rasulullah SAW, "Idza sya'urta ma ta'allama min jasadika, dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama bihi, wa qul bismillah thalathan, thumma a'udzu bi'izzatillah." Di hadis lain, "Thumma a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir." 7. Kata Rasulullah SAW, kalau kita sakit, jangan ingat yang lain dulu, tapi yang kita ingat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sakit pusing, yang kita ingat apa? Jujur. Bodrek. Apa lagi? Paramek. Betul? Apa lagi? Antangin. Minyak angin. Baik. Sebetulnya berobat tidak masalah, itu perintah Rasulullah. Kalau kita niatkan untuk menjaga diri kita, maka kita mendapatkan pahala di dalam setiap pengobatan yang kita upayakan. Semua itu tidak sembuh. Di dalam upaya pengobatan ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita niatkan untuk menjaga diri kita. Terlebih mentaati perintah Sayyidina Muhammad SAW, karena beliau langsung yang memerintahkan kita untuk berobat. Namun ingat, kata Rasulullah, kalau sakit ingat Allah dengan cara pertama. Ini bisa langsung kita praktekkan. Pertama, doa yadaka 'ala alladhi ta'allama bihi. Letakkan tangan kananmu di titik yang kamu rasakan sakit. Lalu bacakan kata Rasulullah, bismillah thalathan. Bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Tsumma, lalu baca ini, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7. Baca doa tadi 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala sesuatu yang aku rasakan, penyakit yang aku rasakan, wa uhadir, atau yang aku takutkan, atau yang aku khawatirkan. Ketika kita sakit lambung misalkan, kita takut, kita takut kena GERD misalkan. Wah, asam lambung naik, takut GERD, kita pegang, letakkan tangan kanan kita di perut kita, bacakan bismillah, kata Nabi. Bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Lalu baca doa ini 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Enggak hafal, baca aja, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala sesuatu yang aku rasakan, dari segala keburukan atau penyakit yang aku rasakan atau yang aku khawatirkan. Baca 7 kali. Bahasa Arab Indonesia boleh, yang penting nggak ada keharaman di dalamnya dan bisa dipahami oleh diri kita. Kita praktek ya, siapkan kresennya. Saya khawatir ada yang Allah keluarkan lewat mentah. Kalau ada tertiba mau buang air besar, air kecil, saya sarankan langsung ke kamar mandi. Ya, jangan ditahan, karena di beberapa tempat ada yang langsung, mohon maaf, kencing seketika. Waktu saya kesini pun ada yang haid 5 tahun. Hadir tak ibunya? Ibu-ibu jauh naik apa itu? Pompong ya, yang kecil.
Sampah kecil itu datang ke sini. 5 tahun tidak haid, masuk masjid baru 1 langkah langsung haid. Masya Allah. Ya, artinya kita siaga saja. Ini bukan hipnotis ya, karena orang hipnosis ya, para hipnotis mengatakan itu adalah hipnosis biar mudah. Tidak. Kalau mudah yang mudah ya tidak masalah, karena ruqyah urusannya dengan Al-Quran, bukan dengan muntahan, dengan kerasukan, dengan jin. Urusan kita sama Al-Quran dan Allah. Jin dihilangkan, dikeluarkan, dibuang, penyakit disembuhkan, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan kita praktekkan sama-sama. Letakkan tangan kanan di titik yang sakit. Mohon maaf kalau tangan kanannya lagi sakit, boleh pakai tangan kiri. Ya, silakan letakkan tangan kanannya. Kalau merasa sehat saja, pegang kolbunya. Siapa tahu ada gangguan di tubuh kita, mudah marah kita, mudah sakit hati, ya, mudah apalagi mudah tersinggung, susah memaafkan, punya dendam ke seseorang. Ya, silakan dipegang kolbunya. Kolbu itu jantung, bukan dada, bukan juga hati. Nanti kita bahas bersama. Silakan letakkan tangan kanan di titik yang sakit. Khusyuk. Yakin dengan hadis Nabi tadi bahwa dengan doa tersebut Allah sembuhkan. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Boleh diikuti. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ayo, diangkat suaranya supaya lebih semangat ya, lebih yakin sama Allah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Alhamdulillah. Jadi gosok-gosok seperti biasa. Itu dilakukan dengan khusyuk. Kalau Bapak Ibu mengalami gangguan sesuatu, ya, penyakit sesuatu, mengalami gangguan yang tak kunjung sembuh, amalkan doa tadi. Ya, atau bisa digokling lagi. Letakkan tangan kanan, kalau sakit yang boleh pakai tangan kiri, baca basmalah 3 kali, baca doa setelahnya 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Doa-doa tersebut itu termasuk doa yang di dalamnya ada terapi mandiri. Saya katakan terapi mandiri karena yang saya ikuti adalah penyampaian dari ulama yang bermadhabkan tidak ada ruqyah mandiri, tidak menganggap adanya ruqyah mandiri. Kenapa demikian? Ternyata para ulama dalam memahami ar-ruqyah, makna ruqyah itu berbeda. Menurut Ibnu Faris, ruqyah makna yang pertama adalah as-su'ur, sesuatu yang naik
sesuatu yang di dalamnya ada upaya mengangkat penyakit dari orang yang sakit. Ini makna pertama tentang ruqyah menurut Ibnu Faris. Sebelum masuk ke makna istilah, ini secara harfiah dulu kita bedah definisinya agar kita paham tentang ruqyah. Ya, karena percuma kalau keluar dari masjid ini taunya ruqyah adalah kerasukan. Percuma karena bukan itu yang dimaksud dari ruqyah. Oh, ruqyah itu adalah jampi-jampi. Nah, percuma kalau hanya tahu itu saja. Nah, maka saya jelaskan agak dalam sedikit tentang ruqyah, apa itu ruqyah agar kita bisa memahami lebih dalam. Makna kedua dari ruqyah yang disampaikan Ibnu Faris adalah al-audah, sebuah doa yang di dalamnya khusus memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang ketiga adalah buq'atun minal ardh, sebuah gundukan tanah yang terletak dekat dengan sumber mata air. Dari ketiga makna tadi, Syekh Sa'id Ahmad Abdul, penulis buku Malam Syiar, ini guru saya yang menulis buku ini, semoga Allah berkahi beliau selalu. Beliau mengambil 2 poin saja dari 3 poin yang tadi disampaikan oleh Ibnu Faris. Mengapa demikian? Karena para ulama ketika mendefinisikan ruqyah itu berkiblat dengan 2 makna ruqyah yang disampaikan oleh Ibnu Faris tadi. Jadi makna ketiga kita hapus dulu. Dari situ terbagilah 2 mazhab pengertian ruqyah. Ada yang bermazhabkan madrasatul qadimah, metodologi ruqyah atau memahami ruqyah dengan cara lama, dengan cara yang sudah terbiasa dipahami oleh orang-orang terdahulu. Ada yang terbaru, yang kedua namanya al-madrasah al-hadithah, metodologi ruqyah atau cara memahami ruqyah dengan cara terbaru, dengan data-data, dengan dalil-dalil, sehingga yang poin ke-1 dan ke-2 itu berbenturan kalau kita kaji secara dalil. Namun kita selaku orang awam ya, kita ikuti saja para ulama kita, tidak usah saling menyalahkan. Oh, aku pernah ikut majelis ruqyah Pak Ustaz, katanya ada ruqyah mandiri, gosok-gosok tarik muntah, betul? Ada yang lainnya misalkan ruqyah mandiri holistik, ruqyah mandiri baca Al-Baqarah, ruqyah mandiri rumah, ruqyah kantor, apa lagi? Ruqyah kebun sawit. Saya pernah juga ruqyah kebun sawit. Ya. Kalau yang luas bingung juga. Kadang pakai yang apa buat pemadam kebakaran itu kita pinjam. Ya, yang punya ini orang tajir, ya, orang kaya, jadi dia is okay, nggak masalah. Ya. Habis itu ya saya bacakan airnya saja. Yang keliling ya mereka. Silang-silang. Apakah tepat pemaknaan itu? Kalau kita ikut ulama yang pertama, sah-sah saja. Ruqyah mandiri itu ada, ruqyah rumah ada, ruqyah kantor ada, ruqyah apa lagi? Sekolah mungkin. Itu juga ada kalau kita mengikuti mazhab ulama yang menggunakan madrasah al-qadimah. Namun kalau kita ikut madrasah al-hadithah, metode terbaru dalam memahami ruqyah, insya Allah kita tidak memaknai terapi mandiri adalah ruqyah mandiri. Mengapa? Karena ruqyah itu dilakukan dari orang lain untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri namanya terapi mandiri, bukan ruqyah mandiri. Dalam bahasa Arab, ruqyah adalah sebuah untayan kata, doa-doa yang bisa dipahami oleh dirinya dan orang lain sesuai dengan syariat, dan di dalamnya ada permohonan kesembuhan. Ya. Ketika kita memahami definisi ruqyah yang dibawakan oleh para ulama yang bermadhabkan
kita tidak mengistilahkan terapi mandiri adalah ruqyah mandiri. Tapi apa yang Bapak Ibu pelajari dari ruqyah mandiri itu sangat bermanfaat. Mau ngamalkan tidak masalah, namun bahasanya dirubah, bukan ruqyah mandiri, tetapi terapi mandiri. Syekh Sa'ad Said Ahmad Abdul menegaskan dalam definisi istilah apa itu ruqyah. Kata beliau, ar-ruqyah itu istilah. Ruqyah secara istilah adalah kalimatun mafhumatun masyru'atun tuqalu ala sabili du'a fi hadrati maridin raja'a syifa. Ruqyah adalah rangkaian kata yang tersusun menjadi kalimat yang dapat dipahami oleh dirinya dan orang lain, oleh peruqyah dan yang diruqyah. Tidak boleh dipahami oleh peruqyahnya saja, namun yang diruqyah harus paham. Saya orang Sunda, meruqyah orang Jawa harus pakai bahasa Sunda. Mohon maaf, saya orang Sunda, meruqyah orang Jawa nggak pakai bahasa Sunda, karena orang Jawa nggak paham bahasa Sunda. Ketika kita meruqyah pakai bahasa Sunda, sekalipun di dalamnya tidak ada kesyirikan, itu sama para ulama dilarang. Karena khawatir ada kesyirikan atau keharaman di dalamnya. Paham ya? Jadi kalau datang ke seorang peruqyah, lalu peruqyah itu meruqyah dengan bahasa yang tidak dipahami oleh bapak ibu yang datang ke dia, maka jangan datang lagi. Khawatir pertama ada keharaman, terlebih kesyirikan, ya. Atau kedua dia bukan peruqyah. Khawatirnya dia dukun, para tidak normal, uskun, ustaz dukun atau kikun kayak dukun dan lain sebagainya. Ya, jadi ruqyah doa yang di dalamnya harus dipahami oleh peruqyah yang diruqyah. Ya, yang ketiga masyru'atun, sesuai syariat. Di dalamnya ada Al-Qur'annya. Bacaan Al-Qur'an. Kalau tidak bisa ya pakai doa-doa yang ada Asmaul Husna yang sahih. Karena mohon maaf ada beberapa yang diruqyah, ketika diruqyah dia seperti orang berzikir. Dia jabar, dia jabar, dia jabar, dia jabar, dia jabar. Kamu siapa? Aku jabar Pak Ustaz. Aku dipanggil setiap malam oleh orang ini Pak Ustaz. Ribuan kali dia panggil aku Pak Ustaz. Wah, ini kan fitnah. Fitnah kepada Asmaul Husna, fitnah kepada amalan zikir sunnah. Ya, saya bilang dia zikrullah, dia zikir untuk Allah. Dia Jabbar itu dia lagi muji Allah, lagi mengingat Allah, karena Al-Jabbar adalah salah satu Asmaul Husnanya Allah. Lalu kata dia apa? Bohong Pak Ustaz. Dia bukan zikir untuk Allah, tapi dia zikir untuk dirinya supaya kebal Pak Ustaz, supaya kalau orang tumbang Pak Ustaz. Wah, ini masalah. Kalau bapak ibu ada yang ngasih amalan zikir untuk kekuatan, ya, dalam artian untuk kebal bacok, kebal tembak, jangan diterima. Itu wali setan yang ngasih, bukan wali Allah. Jangan diterima, karena zikir bukan untuk itu. Zikir untuk mendekatkan diri kita ke Allah, bukan mendekatkan diri kita ke jin, bukan mendekatkan diri kita ke para setan-setan, juga bukan untuk mengingat diri kita. Apa yang kuat, apa yang kuat, untuk apa? Ya, kita itu lemah. Waktu itu kita diciptakan lemah, yang manusia diciptakan lemah, dalam kondisi lemah. Artinya yang maha kuat hanya Allah. Kalau kita hidup untuk kuat-kuatan, tidak ada gunanya. Maka gunakan kehidupan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyru'. Yang keempat, tuqadu ala sabili du'a fi hadrati maridin, yang dibacakan langsung dengan cara berdoa di hadapan orang yang sakit. Mohon maaf, berarti ruqyah online kurang tepat istilahnya. Kalau online namanya doa mohon kesembuhan. Tapi kalau ruqyah itu doa kesembuhan yang dibaca langsung buat orang yang sakit. Paham tak? Jadi ruqyah online sebetulnya boleh saja, tapi bahasanya bukan ruqyah online, doa online. Silakan. Ruqyah sambil video call boleh,
ke madhab yang kedua. Paham ya? Ruqyah lewat chatting misalnya tidak tepat juga secara makna, karena ruqyah itu doa yang dibacakan langsung di hadapan orang yang sakit. Ya, doa permohonan kesembuhan yang dibacakan langsung di hadapan orang yang sakit. Paham ya? Roja syifa. Di dalam ruqyah ada doa khusus permohonan kesembuhan, bukan perlindungan. Doa untuk kesembuhan bukan perlindungan. Ini menurut mazhab yang kedua. Ya, cara pandang ulama yang kedua. Kalau cara pandang ulama yang pertama, ruqyah itu adalah al-audah, doa-doa perlindungan. Makanya ada yang bilang Nabi melakukan ruqyah mandiri kok sebelum tidur. Betul nggak? Apa yang beliau baca? Dekatkan telapak tangan ke mulut, ya kan? Apa yang beliau baca? Al-Mu'awwidzat. Apa artinya Mu'awwidzat? Ayat-ayat perlindungan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mu'awwidzatain, ayat-ayat perlindungan. Yang dua maksudnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Lalu beliau gosokkan ke seluruh tubuhnya. Itu ruqyah mandiri. Itu menurut mazhab yang pertama betul ruqyah mandiri. Namun menurut ulama yang mazhab yang kedua itu bukan ruqyah mandiri, tetapi perlindungan mandiri. Paham ya perbedaannya di sini? Dan banyak, mohon maaf, yang gagal paham dengan ruqyah. Banyak orang yang memaknai ruqyah itu kalau nggak di ruqyah, nggak kerasukan itu bukan ruqyah. Ya, kalau di ruqyah nggak kerasukan bukan ruqyah. Kalau di ruqyah nggak mentah-mentah bukan ruqyah. Salah juga pemahaman seperti itu. Ya kan? Mengapa demikian? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah di ruqyah enggak? Pernah. Sama siapa? Sayyidina Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril meruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi kerasukan? Enggak juga. Artinya ruqyah enggak usah kerasukan. Enggak perlu kerasukan, dan masalah. Yang penting adalah perubahan setelah itu. Kesembuhan, kalau belum sembuh, batinnya yang sembuh, rohaninya yang sembuh. Setelah diruqyah makin bersyukur, makin taat kepada Allah, makin hormat ke orang tua, makin sayang ke suami dan istri, ke anak-anak, makin hormat juga ke abang-abang kelas, ke guru-guru, ke masyayikh. Paham ya? Jadi target dari ruqyah adalah permohonan kesembuhan. Bukan mentah-mentah, bukan kerasukan, apa lagi? Banyak yang salah paham, gagal paham dengan ruqyah. Jadi kalau nggak kerasukan rasanya bukan ruqyah ini. Nah, ini tidak tepat ya. Adapun yang diterang setuju ya memang yang dijual ya tayangan kerasukannya. Kalau kami di situ kan tidak ada urusan mau kerasukan ada enggak, terserah Allah. Ruqyah nggak bisa menjamin orang yang di ruqyahnya bisa kerasukan, bisa mentah, nggak bisa menjamin. Dan perlu saya ingatkan, ruqyah nggak bisa mengeluarkan jin, tidak bisa mengeluarkan sihir, menangkal sihir tidak bisa. Yang mampu melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ruqyah dibagi menjadi dua. Ruqyah yang pertama adalah ar-ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang disyariatkan. Ada 3 syaratnya. Kalau 3 syarat ini nggak ada salah satunya, maka ruqyahnya batal. Ya, poin yang ketiga yang harus diperhatikan. Ada 3 poin. Kalau poin ketiga tidak ada, maka ruqyahnya haram. Pertama, ruqyah syariah dibolehkan jikalau ayatuna bi kalamillahi ta'ala atau bi asma'ihi wa sifatihi al-ula. Di dalamnya doa-doanya mengandung Al-Qur'an dan asmaul husna Allah. Sudah dibahas tadi ketika membahas definisi. Syarat yang kedua, ayatuna bi lisanil arabi. Hendaklah orang yang melakukan ruqyah doa-doa ruqyahnya dari bahasa Arab. Au bi ma'ruf ma'nahu min ghairihi. Kalau tidak mampu boleh pakai bahasa apapun, silahkan. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda, Jawa, bahasa Melayu, mau silahkan. Dengan catatan dapat dipahami maknanya dan tidak ada kesyirikan di dalamnya. Dan ingat, harus dipahami oleh peruqyah dan yang diruqyah, bukan peruqyahnya saja.
Ini penting kita garis bawahi, khawatir ada yang tertipu ya oleh oknum tertentu yang aku dia perukia syar'iyah, ternyata dia dukun. Perhatikan yang ketiga, syarat dibolehkannya ruqyah. An yu'taqada bi anna ruqyata la tu'athiru bi dzatiha bal bi dzatillahi ta'ala. Hendaklah diyakini, hendaklah diimani oleh siapapun yang melakukan ruqyah bahwa sungguh yang namanya ruqyah itu tidak bisa memberikan kebaikan atau kesembuhan kepada siapapun kecuali Allah izinkan ada kesembuhan di dalamnya. Artinya sama penyembuh siapa? Allah. Yang menyembuhkan Allah, bukan peruqyah, bukan doa-doanya, bukan herbalnya dan lain sebagainya, bukan. Yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting Bapak Ibu, karena mohon maaf, mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Saya pernah di rumah didatangkan oleh orang yang katakanlah sakit, ya, anaknya sakit, ibunya datang bawa air, Pak Ustaz, tolong bacakan air ini, saya yakin kalau Ustaz yang baca dia sembuh. Kalau kita tidak jeli, kita menganggapnya sah-sah saja. Tapi kalau kita jeli Bapak Ibu, wah, di dalamnya ada fitnah, ada kesyirikan yang tak nampak. Banyak orang yang paham itu. Saya bilang pulanglah. Kalau ibu datang ke sini minta kesembuhan ke saya, yakin saya menyembuhkan dengan bacaan saya, pulang. Wah, heran dia, kok pulang tuh Ustaz? Anakku sakit tuh Ustaz, minta air. Ibu yakin ke saya sama atau sama Allah? Ah, yakin sama Allah tuh Ustaz. Kalau ibu yakin sama saya, di dalamnya ada kesyirikan, itu baik. Lebih baik kita sakit dalam keadaan beriman daripada kita sehat sembuh dalam keadaan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ke ruqyah, ke ustaz-ustaz kok tidak sembuh-sembuh, datang ke dukun sekali dia sembuh, pilih mana? Hah? Lebih baik kita sakit dalam keadaan beriman kepada Allah daripada kita sehat dengan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sabar, dulu ada Sultan namanya, datang ke Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini usrif wa ini atakasya. Ya Rasulullah, aku ini sering sekali kerasukan ya Rasulullah, sehingga auratku tersingkap. Qul Allah, tolong doakan aku wahai Rasulullah, doakan aku, mintakan kepada Allah asallahu yu'afiyana, agar Allah menyembuhkanku. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi makna, aku beri kamu dua pilihan wahai Ummu Zubair. In sabarti falakil jannah, in syi'ti sabarti falakil jannah, wala in syi'ti da'atullaha asa ayyu'afiyati. Kalau kamu berkehendak, kalau kamu boleh pilih, silahkan dipilih wahai Ummu Zubair. Pilihan pertama adalah kamu bersabar, kamu mendapatkan jannahnya Allah, surganya Allah, dijamin masuk surga kamu sama Allah. Yang kedua, boleh disyikti, atau kamu memilih da'atullah, untuk aku berdoa, mendoakan kamu kepada Allah, memintakan kepada Allah untuk kesembuhan lagi. Kamu pilih mana? Kata Ummu Zubair, asbir, aku memilih untuk bersabar. Pada Allah asa ala atakasya. Wahai Rasulullah, tolong doakan aku agar aku kalaupun kerasukan, kejang-kejang seperti orang epilepsi, agar auratku tidak tersingkap lagi oleh Rasulullah SAW. Maka Masya Allah, ya dia pulang. Singkat cerita, ada sahabat Nabi yang melihat Ummu Zubair itu lewat, cerita ke sahabat Nabi lainnya. Bahasa mudah kita gini, bro, kamu mau lihat gak wanita yang dijamin surga sama Nabi? Itu dia orangnya, Ummu Zubair, imra'atis saudah.
wanita berkulit hitam. Ya, lebih dikenal dengan wanita berkulit hitam. Ya, jarang orang yang mengenal, oh ternyata yang dimaksud dari wanita berkulit hitam itu adalah Ummu Zufar. Namun ingat, itu khususiyah. Itu khusus untuk Ummu Zufar, kata jumpa langsung sama Nabi, dijamin langsung sama Nabi. Kalau kita tidak ada yang jamin kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Perhatikan, ini jaminan untuk orang yang sabar dari Allah. Wa la nabluwannakum, dan sungguh aku akan uji kalian. Bisyai'in, dengan securi ujian, minal khauf, dari rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta benda, wal anfus, kekurangan jiwa, ditinggal meninggal oleh suami, oleh istri, oleh abang adik, oleh bapak ibu. Itu ujian dari Allah. Wa thamarat, dan kekurangan buah-buahan. Musim paceklik misalnya, kita nanam buah-buahan namun pada Allah kena hama, nah jadi panen misalnya, itu termasuk ujian dari Allah. Perhatikan ayat akhirnya, wa basyyiris sabirin. Ini jaminan Allah, berilah kabar gembira kepada mereka yang bersabar dengan setiap ujian daripada Allah. Masya Allah. Ya, siapa mereka yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang ketika diuji olehmu dengan sebuah musibah, mereka tidak mengeluh. Ya, mereka tidak banyak alasan, tapi mereka mengingatku dengan cara apa? Inna lillahi, sadar bahwa dirinya milik Allah, hartanya milik Allah, keluarganya milik Allah, usaha yang titipan daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan dia meyakini bahwasanya akan kembali hanya kepada Allah. Di ayat lain, kullu syai'in halik illa wajhah, segala sesuatu akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekuat apapun kita ekonominya, bisnisnya, tubuhnya, kalau kata Allah hancur, kelak akan hancur. Dan begitu pula dengan bangsa jin, sekuat apapun mereka, sihir-sihir mereka, kalau kata Allah hancur, maka akan hancur. Bukan kata peruqyah itu hancur. Kata peruqyah hancur kamu, bisa jadi hancur, bisa jadi enggak. Tapi kalau Allah yang menghancurkan, pasti binasa. Ya, itu dalil pertama, peruqyah tidak bisa mengusir jin. Dalil kedua, ya, dalil kedua, Ima mana? Ini makna hadis. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh iblis ketika salat. Bisyihabin min nar, sambil membawa obor yang membara, obor yang menyala-nyala. Singkat cerita, Rasulullah membaca apa? A'udzu billahi minka, a'udzu billahi minka, a'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah atasmu, wahai iblis. 3 kali Nabi membaca itu. Apa yang iblis lakukan? Makin mendekat, bukan menjauh. Artinya apa? Yang mengusir setan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin dekat itu iblis membawa obor. Setelah itu dibacakan lagi sama Nabi, Al-'anuka bil'anatillah, Al-'anuka bil'anatillah, Al-'anuka bil'anatillah. Aku melaknatmu dengan laknat Allah, aku melaknatmu dengan laknat Allah. Sampai 3 kali. Apa yang terjadi? Makin dekat juga itu iblis, tidak menjauh. Ini Nabi yang mengajarkan. Artinya bagi tidaknya itu bangsa jin, menjauh tidaknya, takut tidaknya kepada kita hamba Allah, itu tergantung izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin takut sama saya
Allah berperan di situ. Bukan karena kehebatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Paham ya? Lalu mendekat mau dilemparkan itu obor ke Sayyidina Muhammad, ditangkap sama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dibanting. Karena beliau teringat dengan doa Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Rabbi habli mulkan la yanbaghi ahadun min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku kekuasaan, kata Nabi Sulaiman, doa kepada Allah. Yang mana tidak Engkau berikan kekuasaan tersebut kecuali kepada Ya Allah. Kalaulah aku nggak ingat doa itu, kata Nabi, sungguh akan aku ikat ini jin di tiang-tiang masjid, di tiang masjid Nabawi, ya. Dan dia akan menjadi buli-bulian anak-anak kecil di Madinah. Subhanallah. Artinya di sini mencakup banyak dalil. Jin tidak usah ditakuti, ya kan? Jin tidak bisa diusir kecuali ada izin Allah di sana. Maka teruslah kita berlindung dan memohon kepada Allah dan meyakini hanya Allah yang menyembuhkan kita, bukan jin, bukan ustaz, ya, bukan Quran yang dibaca, bukan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz hanya wasilah. Al-Quran pun demikian. Hanya kalam Allah, namun di dalam Al-Quran ada syifa, ada kesembuhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalil tadi pun menegaskan kalau jin bukan diciptakan dari api saja. Kalau dari api, untuk apa iblis bawa obor? Kalau api bawa obor, ya terbakar dulu itu obor. Nah, karena Rasulullah ketika mencekik itu iblis, beliau merasakan badalisan. Syautu badalisan. Ketika aku mencekik dia, aku rasakan air liurnya, lidahnya yang menempel di tanganku dengan rasa dingin. Artinya jin bukan diciptakan dari api saja, tetapi api yang dicampur dengan segala campuran yang hanya Allah yang tahu. Dalilnya pertama surah Ar-Rahman ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa khalaqal janna min narijin min nar. Dan Allah ciptakan al-jan. Al-jan itu bapak dari seluruh bangsa jin. Artinya iblis bukan bapaknya bangsa jin. Bapak dari iblis ya al-jan. Jadi al-jan itu punya keturunan-keturunan. Ada yang soleh dan ada yang toleh. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Yang toleh atau tidak soleh siapa? Ya kalangan dari iblis. Jadi iblis itu ketua dari jin-jin kafir. Ya. Jadi si iblis itu kufur kepada Allah. Setelah kekufurannya makin besar, tidak mau sujud kepada Sayyidina Adam alaihissalam, dia menjadi jin yang amat sangat kafir, menutupi dirinya dari kebaikan dan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, iblis punya anak-anak. Ya, iblis punya anak. Anak-anaknya inilah menjadi korin-korin manusia. Kita tidaklah terlahir melainkan Allah dampingi dengan dua korin, pendamping dari bangsa jin dan pendamping dari malaikat. Ya, dan bangsa jin yang menjadi pendamping jelas itu kafir. Kenapa? Karena dia adalah cucu daripada iblis, anak-anaknya daripada iblis. Ya, termasuk daripada qarinnya Sayyidina Muhammad. Banyak perdebatan ulama, qarinnya Sayyidina Muhammad kafir atau muslim? Ada yang bilang kafir. Karena di dalam hadisnya bahasanya Pak Aslamu. Aslamu artinya aku selamat. Nabi diselamatkan sama Allah karena Allah lindungi sehingga tidak bisa digoda, dibisiki oleh jin qarin. Tapi ada ulama yang membaca Pak Aslama. Jin qarin itu masuk Islam karena Allah berikan hidayah. Namun yang paling rajih, paling dipegang oleh para ulama, yakni jin qarin Sayyidina Muhammad adalah kafir. Namun Sayyidina Muhammad dijaga oleh Allah sehingga bisikan-bisikan keburukan dari jin qarin beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan dampak keburukan sedikit pun kepada dirinya. Min narijin nar. Dan Allah ciptakan al-jan, bapak dari seluruh bangsa jin, min dari marijin, min narin. Nah, ini perhatikan betul. Kalau dalam tulis enak. Cuma kalau
Jadi butuh lebih fokus dalam menyimak sehingga tidak gagal paham. Min dari marijin artinya majmu'atul ghazal al-muttahid kalau dalam bahasa, atau gas-gas yang di dalamnya ada ion elektron. Bahasa fisikanya seperti itu. Atau bahasa lain plasma. Ini saya ambil dari guru saya, Dr. Sa'ad Said Ahmad. Jadi bangsajin itu bahan dasarnya adalah udara yang di dalamnya ada daya elektromagnetik yang mengandung ion elektron. Dalam bahasa mudahnya plasma. Di mana bisa kita tengok? Ada lilin, kita nyalakan. Ada asapnya, kita lihat jilatan api yang paling ujung dekat asap. Dekat asap, ya. Jilatan api yang paling ujung dekat asap. Itu adalah contoh dari udara, ya, yang menjadi bahan dasar penciptaan bangsa. Kenapa jin nggak bisa dilihat? Karena di antara bahan dasar penciptaan mereka adalah udara. Udara nggak bisa kita lihat. Namun bedanya yang menjadi bahan dasar mereka udara yang mengandung di dalamnya ion elektron, daya elektromagnetik. Sangat dalam kalau kita kaji. Saya bahasa singkatkan saja di sini. Mudah-mudahan nanti bisa dikaji lagi di lain kesempatan. Ya. Karena ini tema di ruqyah syariah, maka kita lebih ke ruqyah. Nah, lalu ada kata berikutnya min marijin min narin, dari api yang menyala-nyala. Artinya api kalau mau nyala dengan kobaran yang besar, apakah hanya api saja? Tidak mungkin, pasti dicampur dengan sesuatu. Minimal ada 4 unsur. Ya, minimal ada 4 unsur. Unsur air, tanah, udara, api. Semua makhluk Allah tidak lepas dari 4 unsur ini. Namun jikalau ada campuran lain yang menjadi unsur penciptaan makhluk Allah, hanya Allah yang mengetahui, karena Allah al-Khaliq, Allah sang pencipta. Begitu ya. Dalil lain ada. Allah berfirman di ayat lain, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan bangsa jin telah dan al-jan, wal janna, dan bapaknya bangsa jin al-jan, khalaqnahu, kami ciptakan dia min qablu, dari sebelum diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ya, kalau kita cek hadis-hadis Nabi Muhammad 2000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam, bangsa jin sudah ada. Al-jan sudah diciptakan, ya, bapak dari bangsa jin sudah diciptakan. Min qablu min naris samum, dari api as-samum, api yang sangat panas, yang di dalamnya diliputi oleh angin-angin yang sangat panas. Jadi bangsa jin bukan diciptakan dari api saja, melainkan dari sesuatu yang dicampur dengan api. Ketika iblis menegaskan dia tidak mau sujud, iblis nggak mau sujud ketika diperintah sama Allah. Kata dia, apa yang minum, ya kan? Disuruh sujud sama Nabi Adam, dia merasa bangga diri, dia sombong. Aku nggak mau sujud ya Allah, karena aku lebih baik dari dirinya. Dulu iblis makhluk Allah yang taat. Cuman karena ketika Allah uji dengan sujud kepada Sayyidina Adam, iblis membangkang. Anak saya minum, aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan dia mintir, ya, kalau tadi minna, ya, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah liat. Aku lebih bagus dari dia, aku lebih gagah dari dia. Kalau bahasa kita, paham ya? Ketika dia bilang aku kau ciptakan dari api, itu menandakan unsur api menjadi dominan dalam penciptaan bangsa jin. Kalau dari 4 unsur tadi ada unsur api, air, apalagi udara, tanah. Udara dan api itu menjadi dominasi penciptaan bangsa jin. Air dan tanah, air manusia diciptakan dari air, ya. Kita dulunya air mani, betul nggak? Ya kan? Habis itu Allah yang Maha Tahu
ada tanah yang mendominasi di dalam arti. Kenapa manusia bisa dilihat? Karena kita dominan unsur penciptaannya adalah tanah. Ya, tanah. Kalau bangsa jin, api. Penciptaan al-jannah. Ya, sehingga iblis ketika disuruh sujud sama Allah, dia bilang khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Itu bukan menandakan dari api saja, tetapi api yang menjadi unsur dominan dalam ciptaan iblis laknatullah. Paham ya? Jadi poin-poin tadi penting sekali supaya tidak gagal paham dengan ruqyah. Oh, aku datang ke sini ada Pak Ustadz, kayaknya sembuh deh. Aku udah disihir nih puluhan tahun. Wallahi Pak Ustadz tidak bisa menyembuhkan siapapun dari sihir. Dan wallahi Pak Ustadz tidak bisa menyembuhkan dengan ngaji. Gak bisa. Gak ada yang bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Kita duduk di sini adalah mohon sama-sama kepada Allah. Kita duduk di sini juga mohon ridho daripada Allah. Ridho untuk kesembuhan, ridho untuk lebih khusyuk dalam beribadah, lebih semangat dalam hidup, dalam berbuat, dalam berumah tangga, dan menegakkan kalam-kalam Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Maka jangan datang ke dukun, Bapak Ibu. Atau di atas dukun ada sahir, tukang-tukang sihir, ya. Atau datang juga ke munajjim, orang yang menerka nasib kita, mengundi nasib kita, meramal nasib kita menggunakan nasib bintang, primbon, paralimbon, zodiak, astrologi, horoskop, sama aja. Itu ilmu sihir. Datang ke ustaz minta diramalkan masa depan, itu bukan ustaz, ramal itu Allah. Man ata arafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Barang siapa datang ke peramal bertanya sesuatu kepadanya, percaya atau tidak dia kepadanya, sungguh salatnya ditolak 40 hari 40 malam. Nauzubillah. Lebih mengerikan lagi hadis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana man ata kahina, barang siapa datang ke dukun au arafan atau peramal, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dengan apa yang mereka katakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, sungguh dia telah kufur atas apa yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Islam dan Al-Quran, dia sudah kufur kepada itu. Bayangkan. Artinya bagaimana kalau kita pernah ke dukun, pernah punya jimat, padahal jimat dilarang sama Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Man ta'ala tamimatan fala ta'allahu lah. Barang siapa yang menempelkan, menggantungkan jimat, menggantungkan diri juga kepada jimat, maka sungguh dia tidak akan diberi kecukupan. Di hadis lain, man ta'allaqa man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat, sungguh dia sudah melakukan kesyirikan. Gimana tuh? Apa yang kita lakukan? Padahal dosa syirik tidak diampuni sama Allah. Kita datang ke dukun, syirik. Dikasih jimat pula sama dukun itu, syirik lagi. Ditempel sama kita di pintu-pintu, di ventilasi, ditanam di pojokan rumah, paku-paku emas misalkan, serbuk besi misalkan, atau minyak-minyak wangi yang ditanam, ditimbun di pusat rumah atau di area pojokan rumah untuk mengusir jin katanya. Kalau itu orang halu, ya, banyak kaya, jangan dipercaya. Atau pakai sesuatu yang digantungkan, dikalungkan, diikat di pinggang, jadi baju, rompi, pakai peniti kalau ada itu, pakai jahit, ya kan? Orang hamil harus ada gunting, ada ya. Itu orang Pak juga. Jadi hati-hati, datang ke dukun, punya jimat, itu adalah kesyirikan. Dalilnya banyak yang sudah disampaikan. Dalil yang lain kalau masih mau ada juga. Sayyidina Muhammad pernah bersabda, Inna ruqa wa tamaima wa la tasyrikun. Sungguh ruqyah
dan jimat-jimat yang digantungkan juga tiwalah yang mempelet adalah syirkun, kesyirikan. Ruqyah adalah kesyirikan kalau ruqyahnya di dalamnya melanggar 3 syarat yang sudah disebutkan. Ruqyah pakai telur, nempelin di penyakit, masuk ke telur penyakitnya, itu surat, bukan ruqyah. Bisa kita kayak begitu, tinggal rendam aja beberapa menit, telur pakai cuka, suntikkan darah ke situ, masukkan jarum pun bisa. Itu di pramuka pernah belajar tuh. Itu ilmu surat, bukan ruqyah. Ruqyah dengan memindahkan penyakit ke ayam. Ruqyah dengan mentransfer penyakit ke kambing. Nanam kepala kambing di rumah. Yang lucu, ada orang korban dukun ya, uskun lah, ustaz dukun. Maharnya adalah 1 kambing yang warna hitam. Kalau sulit beli ke aku, harusnya 1,5 juta jadi 5 juta. Bahkan ada yang sampai 17 juta kalau sebenarnya. Di sebelahnya itu kambing, kepalanya ditanam di rumah, badannya dikasihkan ke dukun. Nah, kalau lebih barokah lagi, ini badannya buat aku aja, Bapak. Aduh, udah masyirik, dibodohin, ya kan? Duit habis. Aduh, diganggu jin pula. Karena jimat-jimat yang dipasang itu mengundang jin, bukan menolak jin. Mendatangkan jin lebih banyak, bukan menghalau jin. Kalau rumah kita aman dari gangguan jin, kata Rasulullah, Iqra surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Siapapun yang membaca surat Al-Baqarah, dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Wa tarkaha hasrah. Yang meninggalkan baca surat Al-Baqarah, dia akan mendapatkan kekurangan. Wala tastati'uha al-batalah. Dan sungguh sehebat apapun tukang sihir tidak mampu mengalahkan kehebatan surat Al-Baqarah. Dalam artian kehebatan Allah di dalam surat Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah kalamullah. Di hadis lain Rasulullah juga bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, sepi, lembab, kotor, apalagi ventilasi udara nggak ada. Ini nggak rumah-rumah yang seperti kuburan, nggak boleh. Secara maknawi pun. Lalu apa? Di dalamnya nggak ada ibadah, tidak diterangi dengan Al-Quran, dengan zikrullah. Jangan sampai rumah kita seperti itu. Fa inna syaitan, sungguh syaitan dari kalangan jin, yadbiru, mereka akan lari terbirik-birik. Dia akan lari terbirik-birik. Bangsa jin yang di rumah kita. Minal baitil lati taqra'u fiha surat Al-Baqarah, dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi cara menghalau bangsa jin dari rumah kita bukan pakai jimat, bukan datang ke dukun, tapi bacalah surat Al-Baqarah. Seberapa banyak? Ayat berapa? Semuanya. Nggak mampu sekali duduk, bagi 24 jam banyak. Ada suami doinan sama suami setengah-setengah, punya anak doinan dibagi juga, punya kawan-kawan undang ke rumah, siapin makanan, dia baca Baqarah, bagi 10 ayat misalnya. Niatkan untuk menghalau bangsa jin dari rumah. Insya Allah jin bukan hanya keluar, yang biru lari terbirik-birik, kabur dari rumah yang membaca surat Al-Baqarah. Paham ya? Jadi apa yang disampaikan tadi harus betul-betul kita amalkan bersama agar kita terjauh dari gangguan jin dan kita Allah sembuhkan melalui terapi ruqyah syar'iyyah. Percuma kalau kita di ruqyah tapi masih punya jimat. Percuma kalau kita di ruqyah tapi masih takut sama tukang sihir, takut sama jin. Yuk takut hanya kepada Allah. Percuma kalau kita di ruqyah yakin ruqyah yang menyembuhkan. Percuma. Karena yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sampai di sini saya cukup. Ya, saya kira cukup materinya. Biasanya materi saja bisa 3 jam. Cuma tadi terlambat ya. Saya sudah menunggu, cuma pada Allah ada beberapa urusan tadi panitia. Jadi baru bisa datang sekitar jam 9:30. Tadi saya sudah depan. Cuma karena ada Ustaz kita tadi ada mengisi
pengawalan pembahasan ruqyah, maka saya hargai beliau, baru saya masuk. Ya mudah-mudahan materi yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Kita buka dulu sesi tanya jawab sebelum kita masuk ke sesi praktek. Ya, setelah kita masuk praktek, karena waktu sudah masuk pukul 11 kurang 2 menit, kita berikan kesempatan untuk ikhwan 2 penanya, untuk akhwat juga 2 penanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, belum paham dengan ruqyah atau belum paham dengan materi yang disampaikan, boleh katakan. Sebentar, ikhwan dulu. Ada? Iya, silakan Pak. Ada yang lagi enggak? Boleh dibantu mungkin panitia? Masya Allah, silakan. Ya, untuk konsultasi bisa dilakukan intensif ya. Tadi sudah disampaikan di awal. Saya buka kesempatan untuk yang mau bertanya tentang materi tadi. Mungkin ada silap salah yang saya sampaikan, sampaikan tidak masalah. Karena saya pun masih belajar. Ada? Silakan. Pak, tadi kan mengusir jin bacaan Al-Baqarah Pak ya. Kalau ke apal, kalau pakai YouTube-nya bisa nggak Pak ya? Oh, boleh. Baca Al-Baqarah. Kalau udah hafal pakai YouTube, diutamakan baca sendiri pakai Al-Quran dulu. Kalau tidak bisa baca Quran memang, undang orang yang bisa baca Al-Quran. Susah pula, tidak punya biaya misalkan, tidak punya ongkos buat kasih makan minumnya misalkan, tidak punya kawan juga yang bisa baca Al-Quran, pakai MP3, pakai YouTube boleh, tapi duduk kita dengarkan itu juga. Cari itu yang bertuliskan Al-Qurannya. Jadi jangan MP3 dijalankan kita pergi kerja, ya kan? Atau kita sibuk sapu-sapu kah, makan, bersih-bersih, fokus dengan Al-Quran. Karena Allah berfirman, "Wa inna Al-Quran", ketika Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan ia dengan baik, wa ansitu, dan diamlah dengan penuh adab, la'allakum turhamun, agar kalian diberikan rahmat kasih sayang Allah. Gitu ya. Allah. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup jelas? Atau suaranya nggak jelas karena ini menggema sekali saya rasa. Mudah-mudahan bisa didengar dengan baik. Baik, kita pindah ke akhwat ya. Silakan yang mau bertanya. Ya. Ya, agak sedikit diangkat saudara. Kalau mau lebih dekat boleh bantu. Biar lebih jelas. Masya Allah. Pertanyaannya bagus. Perihal jimat tadi, bagaimana cara mentaubatinya? Bahasa mudahnya seperti itu. Apakah jimatnya harus dibakar, dihancurkan, dibawa ke sini atau bagaimana? Bagaimana kalau kita lupa dengan jimat itu? Atau jimatnya tertinggal di rumah yang bukan daerah sini? Tidak susah dijangkau misalnya. Jimatnya ada di rumah kakek di Jawa, katakanlah seperti itu. Bagaimana caranya? Pertama, yang terpenting daripada jimat bukan dihancurkan jimatnya, tetapi kita taubati kesyirikan yang melekat pada jimatnya. Caranya dengan salat taubat 2 rakaat. Kalau pernah dimandiin pakai air jampi sama dukun atau ustaz dukun, mandilah pakai air ruqyah untuk meluruhkannya. Caranya nanti kita belajar di ruqyah insyaallah. Begitu ya, sholat tobat 2 rakaat atau mandi tobat juga boleh, sekaligus
minta kepada Allah diluruskan kalau ada jin-jin di dalam tubuh kita akibat jimat yang kita pegang. Yang kedua, kalau jimatnya bisa dibakar, upayakan jangan dibakar langsung, tetapi dipotong-potong, dihancurkan. Kalau ikatan temalinya diurai dulu, kalau misalkan kertas-kertas disobek-sobek dulu, khawatir di situ ada nama Allah, Nabi Muhammad yang mulia. Sengaja memang mereka buat seperti itu untuk menipu umat Islam dan menistahkan Allah dan Rasul. Ya, wafat-wafat, raja-raja, kisih, falasik, namanya beda-beda. Intinya tulisan-tulisan Arab yang dijadikan jimat tidak boleh. Ya, kita bahas nanti di kesempatan lain. Luas pembahasan. Paham ya? Tapi kalau nggak bisa dibakar gimana? Jimatnya dari minyak wangi, air silakan bagaimana? Dicampur dulu dengan air rupiah. Ya, jadi bikin air rupiah, masukkan itu jimat-jimat yang dari air, dari parfum, campurin di satu wadah, di baskom atau di ember. Diaduk sambil dibacakan ayat suci Al-Quran. Minimal Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, selesai. Lalu yakini Allah yang menghancurkan mereka, bukan kita, bukan bacaan kita, bukan, Allah yang menghancurkan. Kita hanya berupaya. Paham ya? Itu kalau tidak bisa dimakan. Kalau lupa bagaimana? Ini musibah juga nih kalau lupa. Soalnya apa? Terkadang ada dosa-dosa itu Allah kasih bisikan keingatan, teringat kita dengan dosa itu, tanda Allah mau mengampuni. Tapi ini kalau lupa bagaimana? Padahal kita melakukan. Ya salat tobat kepada Allah. Setiap orang minta, ya Allah, mohon tunjukkan di mana jimat yang pernah aku pegang tapi lupa ya Allah. Nanti Allah jawab. Kalau nggak ada bagaimana? Ya cukupkan dengan salat tobat, yakin Allah terima tobat. Karena ingat, kalau kita tidak yakin dengan kemaha pemberian tobat dari Allah, karena Allah maha memberi tobat, maha penerima taubat. Kalau kita ragu dengan sifat Allah itu, maka kita sudah kufur. Betul nggak? Allah taubat, Allah yang maha menerima taubat. Kalau kita ragu, diterima tidak ya tobat aku? Itu yang membuat kita ragu terima. Karena kita kufur dengan salah satu asmaul husna Allah, yakni at-taubat. Begitu Bu ya? Wallahu ta'ala a'lam. Satu orang lagi. Boleh berkaitan dengan materi ya? Biar bisa digali lebih dalam. Ada? Enggak ada? Sudah paham semua insyaallah? Ya mudah-mudahan ya. Karena bahasa yang disampaikan tadi bahasa mudah. Ada? Oh iya, silakan Ibu. Oh. Karena kabarnya terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah menjelaskan. Tadi ada disampaikan bahwasanya rupiah maknanya apa? Maksudnya dikatakan bahwasanya salah satu syarat perjanjian itu yang dilakukan adalah rupiah dan yang dirupiah memenuhi doa yang dibacakan. Salah satu syarat rupiah syaratnya itu adalah rupiah dan yang dirupiah kita harus mengerti doa yang dibacakan. Pak Ustaz, kebetulan kalau kita sebagai yang dirupiah umpamanya tidak paham arti makna ayat yang dibacakan, itu bagaimana Ustaz? Tapi saja dan sebenarnya saya mau sedang rupiah secara Masih rupiah mandiri, terapi mandiri. Ya. Kalau saya ikut ulama yang berbeda. Tidak ada rupiah, istilah rupiah mandiri tidak ada, adanya terapi mandiri. Oke. Punya waktu saya Boleh ikut rupiah intensif karena waktu kita sempit. Insya Allah kalau terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Bagus. Di antara syarat ruqyah dibolehkan ada
ayakuna bilisanil Arabi, hendaklah ruqyah dilakukan dengan bahasa Arab. Au bima yu'rafu ma'nahu min ghairi, atau pakai dipahami oleh ruqyah dan yang diruqyah. Bagaimana kalau kita tidak paham dengan doa-doa yang dibacakan ruqyah, baik ayat Al-Qur'annya atau doa-doa ma'thur, doa-doa yang dari bahasa Arab, itu kemana gitu kan? Apakah kita dosa juga datang ke dia? Tidak. Selama itu Al-Quran, it's okay. Berarti kita harus belajar, ya, harus belajar. Didengarkan aja dengan baik. Kata Allah kan begitu. Fastami'u lahu. Kalau Al-Quran dibacakan, dengarkan dengan baik. Wa ansitu, dan diamlah dengan penuh adab. La'allakum turhamun, agar mendapatkan kasih sayang Allah di dalamnya. Jadi kalau kita tidak paham atau belum paham dengan Al-Quran yang dibaca, yuk kita belajar memahami Al-Quran sekalipun hanya terjemahan. Saran saya masuk ke tafsir dan lebih dalam. Yang kedua, kalau ruqyah pakai bahasa Arab, bagaimana? Berhubung kita di Indonesia, hal yang demikian pun tidak mengapa selama yang meruqyahnya betul-betul meruqyah syariah, bukan dukun. Karena dukun ada yang pakai sok-sokan bahasa Arab. Jampi-jampi yang mereka baca biasanya satu, Jaljalutiyah, dua, Qalutiyah, ketiga, Asma' Tahdil, keempat, Al-Barhatiyah atau Barhutiyah. Terdengar seperti bahasa Arab, ternyata kalau kita telisik lebih dalam itu bahasa Suryaniyah, bukan bahasa Arab. Namun dicampur terkadang juga pakai bahasa Arab untuk menipu umat Islam atau umat Sayyidina Muhammad SAW. Jadi nggak mengapa kalau kita belum paham Al-Quran, belum paham bahasa Arab, belum paham doa-doa Arab, ya, doa-doa yang berdasarkan Arab, tidak masalah. Dengarkan aja, iman. Mudah-mudahan dengan mengimani itu Allah berikan kesembuhan. Tapi kalau bahasa Sunda, bahasa Jawa kita tidak paham, ya jangan datang ke Ustaz itu lagi atau tanya, Ustaz baca apa tadi? Kok bahasanya aneh, saya nggak paham. Tanyakan aja demi kejelasan, daripada kita terjebur ke dalam kesyirikan yang tidak kita ketahui, lebih baik kita tanyakan. Begitu ya. Wallahu ta'ala. Saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tadi menambah wawasan kita. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Astagfirullah. Saya kembalikan kepada Ustaz Imam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, ibadallah, Allah. Ya, tadi materi tentang masalah ruqyah. Jadi tadi sudah dibahas bahwa ruqyah dibagi dalam beberapa pembagian. Yang pertama ruqyah syariah, ruqyah yang sesuai dengan syariat. Yang kedua ada yang namanya ruqyah syirkiyah, ruqyah yang di dalamnya mengandung unsur-unsur kesyirikan. Dan yang terakhir ada yang namanya ruqyah muharramah atau ruqyah yang di dalamnya ada unsur-unsur keharaman. Enggak syirik, tapi ada yang haram. Laki-laki ruqyah perempuan cuma berduaan saja, nggak ada kesyirikan di dalamnya, tapi ada ikhtilaf, sesuatu yang dilarang. Alhamdulillah sampai pegang-pegang dada, ya. Ini perempuan di ruqyah, yang ruqyah cowok dadanya dipegang. Syirik enggak? Syirik enggak? Enggak syirik, tapi haram. Jadi ada ruqyah syariah, ada ruqyah syirkiyah, ada ruqyah halal yang di dalamnya ada unsur-unsur keharaman. Baik Bapak Ibu, ibadallah, Allah, saya mau nanya untuk yang ikhwan, yang cowok, siapa yang sering kesurupan angkat tangan? Yang sering kesurupan angkat tangannya. Yuk, atau mungkin dulu pernah belajar ilmu tenaga dalam. Ya, jadi kalau dalam dunia tenaga dalam ada yang namanya ilmu karomah. Jadi baca doa, habis baca doa bisa silang gitu ya, doa seketika, baca karomah. Ada yang dulu riwayat pengisian seperti itu angkat tangannya? Ada? Pernah kesurupan katanya? Yang dirasakan apa sekarang?
Jadi sempat pengisian badan gitu ya, atau gimana? Hah? Sudah ditinggalkan, alhamdulillah. Boleh maju ke depan di sini. Ya. Ada lagi? Iya, gimana? Sering sakit bagian dadanya? Sudah pernah rupiah sebelumnya? Apa reaksinya? Biasa aja, nggak ada reaksi kesurupan atau muntah ya? Nggak ada. Coba yang lain ada yang sering kesurupan? Kesurupan. Apa? Tidurnya ketimpa. Sering ketidian. Itu sering atau sekali saja? Sering. Sering. Dalam satu minggu berapa kali biasanya? Dalam sebulan tuh ada. Dalam sebulan ada. Dulu juga pernah belajar Belajar apa? ya, ilmu-ilmu gitu juga. Ilmu. Sering sakit bagian dadanya? Iya. Bagian dada. Abang dulu ya, bagian dada. Baik Bapak Ibu, nanti untuk sesi rukiahnya insya Allah pada zuhur. Nah sekarang kita akan mempraktekkan sedikit ya. Jadi ketika selesai dari sini minimal Bapak Ibu bisa merukiah anaknya. Ketika anaknya sakit bisa dirukiah, suaminya sakit bisa kita yang merukiah. Ya, kita ada waktu sekitar 30 menit ke depan. Maka ada sedikit metode-metode rukiah sederhana yang nanti bisa Bapak Ibu praktekkan. Jadi kalau seandainya Bapak nih istrinya sering marah-marah, ya, istrinya sering ngoceh terus, apalagi ketika akhir bulan, ya, panggil istrinya, suruh duduk di rukiah, pegang kepalanya. Nah, bagaimana caranya? Baik, ada beberapa metode dalam rukiah. Yang pertama sentuhan, ya. Jadi kita sentuh bagian tubuh yang sering terasa sakit. Karena sakit jantung nih, pegang dadanya. Ya, sering sakit kepala, mohon maaf, pegang kepalanya. Ya, apa? Ya, ketika sakit lambung pegang bagian lambungnya. Seperti itu. Itu metode yang pertama. Yang kedua, ditiupkan. Jadi Bapak Ibu bacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian ditiupkan, ya, ditiupkan di kepalanya. Ya. Sering sakit di bagian dekatnya, ya, diusapkan atau ditiupkan seperti itu, ya. Jadi yang pertama apa tadi? Sentuhan. Yang kedua tiupan, ditiupkan. Yang ketiga itu boleh dengan cara ditusuk, ya, tusuk ringan jantungnya, ya, di bawah di antara dua ketiaknya, ya, seperti itu, ya. Dan yang ketiga, yang keempat, tepukan ringan. Apa? Tepukan ringan, bukan dipukul, ya, tapi ditepuk, ya, ditepuk ringan, ya. Jangan sampai kuat, yang kemudian nanti menciderai orang tersebut, ya. Tepuk di bagian titik kahilnya, titik 72 macam penyakit, ya. Sering sakit kepalanya, tepuk ringan. Seperti itu, ya. Jadi langsung akan kita praktekkan, akan langsung kita demonstrasikan bagaimana proses dalam terapi rukiah, ya. Oleh sebab itu, yuk perhatikan ke depan, fokus. Waktu kita hanya sangat sedikit sekali, ya. Oke, buka maskernya. Ustaz Zikri, saya boleh minta plastiknya? Ustaz Zikri, ya, saya boleh minta kantong plastiknya. Nanti kalau seandainya belinya reaksi, ya, seandainya beliau muntah, gimana cara penanganannya, ya. Kalau seandainya nanti muntah atau reaksi, bagaimana cara penanganannya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, saya punya tips, ya, tips bagaimana cara meramu atau meracik herbal dan kemudian ini menjadi sahabat kita ketika kita melakukan terapi mandiri di rumah. Ya, ini tips ya bagaimana cara meracik herbal
yang kemudian dengan herbal tersebut kita bisa melakukan terapi mandiri di rumah. Dan herbal ini semua turun datang dari langit. Kenapa? Karena itu rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Apa saja? Yang pertama madu. Ya, siapkan yang pertama apa? Madu. Dan pastikan kalau itu madu murni atau madu asli. Ya, pastikan itu madu murni atau madu asli. Bagaimana cara membedakan madu asli dengan yang tidak? Mudah. Ya, bawa madunya ke rumah. Kalau madunya sudah sampai di rumah, barang di rumah berantakan, itu madu asli. Ya, jadi bawa madunya ke rumah. Kalau madunya sudah sampai di rumah, perabotan rumah tangga berantakan, ada piring terbang, ada gelas terbang, itu berarti madu asli. Ya, jadi boleh bapak dicoba ya, bawa madunya ke rumah. Itu ya. Yang kedua, siapkan habatus sauda. Ya, habatus sauda. Karena kata Nabi SAW, habatus sauda obat segala macam penyakit kecuali dua. Yang pertama maut, kematian. Yang kedua penuaan. Ya, yang pertama kematian, yang kedua tua. Jadi kalau sudah tua, pengen muda nggak bisa lagi. Walaupun mengonsumsi habatus sauda dalam sehari habis 5 kilo, nggak bakalan muda. Yang ketiga, siapkan yang namanya zaitun. Ya, zaitun. Zaitun adalah salah satu hal tumbuhan yang diberkahi oleh Allah. Bahkan Nabi SAW dia mengatakan minum dan beroleslah dengan zaitun, karena zaitun adalah pohon yang diberkahi. Bahkan Allah bersumpah dalam Al-Quran, "Wat-tini waz-zaitun." Ya, Allah bersumpah demi pohon tin dan zaitun. Maka siapkan yang namanya zaitun. Itu yang ketiga. Yang keempat, siapkan yang namanya bidara. Tahu bidara itu? Tahu bidara? Bidara yang dia punya buahnya kecil, mungil, timun, itu enak untuk dikonsumsi. Menanam bidara hukumnya sunnah. Bagaimana cara penggunaan bidara? Yang pertama, Rasulullah memerintahkan sahabat ketika ada orang yang masuk Islam dimandikan dengan air bidara. Yang kedua, untuk orang yang meninggal dunia ketika memandikan jenazah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggunakan bidara. Yang ketiga, untuk ibu-ibu ya yang baru selesai nifas, baru selesai masa haid, ketika mandi wajib disunahkan mandi dengan bidara. Dan yang ketiga, yang disebutkan oleh Syekh Munabbi, dia mengatakan ambil 7 lembar daun bidara, ditumbuk, dihaluskan, campur dengan air, diruqyah, diminum 3 tegukan, sisanya kita pakai untuk mandi, insya Allah akan terbebas dari gangguan jin dan sihir. Maka bidara ini salah satu tumbuhan yang penting. Kalau bapak ibu ada karangan di rumah, tanam bidara. Di mana dapatnya Ustaz? Boleh nanti komunikasi dengan ruqyah-ruqyah yang ada di kota Pekanbaru. Insya Allah mereka ada bibit-bibit bidara, nanti ditanam ya. Dan madu ini bapak ibu ya sudah kami formulasi, sudah kami campur dan sudah kami ruqyah, tinggal dikonsumsi. Biasanya ketika ada orang terkena gangguan jin atau sihir, ketika minum dia langsung mual, langsung muntah, dia subhanallah, bahkan sampai keluar batu, mohon bukan batu, tapi beling dari mulutnya. Jadi minum, muntah-muntah, keluar pecahan beling, ya, kaca dari mulutnya. Jadi sangat ekstrim sekali ya, karena memang dia terkena gangguan sihir. Ya, bagaimana caranya? Baik, yang pertama, ya, Bismillah. Adab dalam minum yang pertama pakai tangan kanan. Kemudian yang kedua baca Bismillah. Ya. Tapi nggak semuanya kesurupan ya. Jadi ketika minum nggak semuanya kesurupan. Bahaya juga habis minum madu langsung kesurupan di rumah, ada penanganan. Ya tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Minimal biasanya mual, muntah itu bagus. Itu proses detoksifikasi ya. Mual, kemudian kayak ada yang matanya panas, nggak apa-apa. Itu reaksi terhadap syaitan dalam tubuh kita ya. Jadi buka mulutnya, buka mulutnya, angkat lidahnya, karena minumnya di bawah lidah ya.
Ya boleh depan, kebetulan. Bismillah. Ya. Sekarang begini makanya. Adabnya ketika dibacakan Al-Quran itu mendengarkan. Bagi yang mendengarkan, makanya dirasakan. Nah, kalau ngomong kan dimengerti dengan luas tidak apa-apa. Kalau ngomong kan dimengerti. Dalam proses ruqyah yang pertama, tadi sudah dijelaskan bahwa yang dibaca harus bacaan Al-Quran. Kita pegang dadanya, kita bacakan Al-Quran. Jadi kalau muntah dimuntahkan ya. Ingat ya. Oke, kalau muntah dimuntahkan nggak apa-apa ya, keluar semuanya. Ayo, jinjin sihir, jinjin tenaga dalam. Ayo, yang bersembunyi di dadanya keluar. Ya Allah, keluar atas ketaatan dan taubat kalian kepada Allah. Ayo, jinjin Islam munafik yang mau keluar dari tubuh hamba Allah ini. Saya perintahkan kalian atas perintah Allah. Ayo keluar semuanya, ya ukhruj semuanya, naik ke atas. Ukhruj, ya Allah, keluar semuanya. Apa sih betul? Annama khalaqnakum 'abatan wa annakum ilayna la turja'un. Bacakan ayat-ayat Al-Quran. Standarnya baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Bapak Ibu boleh pejamkan matanya sambil mendengarkan. Ya, rasakan bagaimana sensasi baca Al-Quran, ya, dan memang Al-Quran akan berpengaruh terhadap jiwa-jiwa kita, terhadap tubuh kita. Kita bacakan lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan, ya. Yang pertama disentuh, yang kedua ditiupkan. Atau kalau seandainya sudah mulai mual, ada ingin untuk muntah, boleh tepuk-tepuk bagian punggungnya untuk merangsang, mempermudah, ya, dalam proses muntah. Dan itu proses detoksifikasi. Ya, ketika reaksi muntah bagus, ya. Mungkin dari situlah kemudian Allah hancurkan kufur-kufur atau ikatan-ikatan sihir, ya, yang melekat dalam tubuh kita. Tepuk-tepuk, bacakan ayat Al-Quran. Apa yang dibaca? Semua Al-Quran boleh dibaca. Tapi ada beberapa ayat yang pernah dipakai oleh Rasulullah dan para sahabat. Boleh bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
baru kita akan masuk dalam proses terapi bimbingan terapi mandiri dan dilakukan oleh Ruqyah Masal insyaallah alaikum kita.
hukuman yang ringan. Nanti boleh diaplikasikan. Suaminya habis kerja capek, sini bang, abang duduk, Umi Rukiah ya. Rukiah tuh baca Al-Fatihah, tutup punggungnya, pijet belakangnya, Masya Allah. Ya, habis itu dia ajak ke toko emas, ya, dibeliin emas dua suku. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, kepada Allah, Allah. Terima kasih Bang, silakan duduk. Ya, itu metode sederhana dalam terapi rukiah yang nanti akan dilanjutkan lagi oleh guru kita, tapi acaranya habis zuhur. Jadi nanti setelah salat dulu, silakan hadirin Bapak Ibu salat taubat terlebih dahulu. Minta dengan Allah, ya Allah, kalau seandainya satu hamba karena maksiat yang selama ini saya kerjakan, ampuni dosa saya ya Allah, dan angkat penyakit saya dengan keberkahan Al-Quran ya Allah. Angkat penyakit saya dengan keberkahan Al-Quran. Ya, silakan salat taubat, minta ampun kepada Allah agar ketika proses terapi nanti kita dalam keadaan benar-benar siap. Al-Quran bisa masuk ke dalam kalbu kita, menghancurkan semua sumber masalah, sumber penyakit dalam diri kita. Pulang dari sini kita dalam keadaan fine, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sembuh. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, nanti yang ingin mendaftar terapi intensif, acaranya habis asar ya di hotel ke sebelah sini ya, samping masjid. Silahkan nanti bisa menghubungi panitia di depan. Kita menghubungi panitia di depan, nanti akan bisa langsung dengan saya untuk mengambil formulir dengan saya. Ini terbatas, hanya berlaku untuk 25 orang, dan itu kita seleksi orang yang benar-benar butuh. Ya, bukan cuma orang yang ingin coba-coba, apalagi ingin foto sama Ustaz Haji Imamnya. Boleh foto, boleh ya, tapi waktu yang senggang. Insya Allah. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita masih ada waktu kurang lebih berapa menit? Zuhur jam berapa di sini? Setengah satu ya. Artinya masih ada 1 jam ke depan. Silakan yang mau makan silakan makan, yang mau minum silakan minum. Ya. Ketika sampai sholat zuhur semuanya dalam keadaan siap. Ya, sholat zuhur, sholat ba'diyah, habis sholat ba'diyah sholat taubat, mohon ampun kepada Allah. Ya. Karena mungkin dengan ampunan yang Allah berikan kepada kita, turun rahmat, sembuh kita dari penyakit kita. Insya Allah. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Ila liqa, sampai ketemu lagi habis zuhur. Jazakumullahu khairan. Kepada Allah saya mohon maaf, kepada hadirin saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.